gitu. Ya, terima kasih ya. Nah, tapi ya seenggaknya saya belum merasa bukan merasa puas gitu ya, tetapi belum merasa eh, memberikan terbaik mungkin ya, belum merasa itu gitu. Karena ada beberapa yang perlu saya harus kembangkan gitu teman-teman. Mungkin teman-teman di sini kalau misalkan butuh mengenai tentang eh, perlombaan atau seperti itu, ya silakan saja datang mungkin ke Fakultas IKIP Siliwangi. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu, kita share screen aja di situ. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai tentang pengujian hipotesis. Nah, ini yang akan kita jelaskan ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemarin saya coba menjelaskan kepada kepada reguler ya. Ternyata mereka juga sedikit kebingungan gitu ya. Tetapi saat adanya penjelasan mengenai tentang cara-cara dan bagaimana aplikasinya, mereka justru ingin menambah soal sebenarnya itu ya. Nah, saya juga kan akan mencoba seperti itu Bapak dan Ibu ya. Bagaimana nanti Bapak dan Ibu di sini itu berkeinginan ini ya, apa namanya? Penasaran gitu. Jadi apakah soal itu hanya untuk pendidikan saja? Oh tidak, gitu ya. Tidak hanya untuk pendidikan, tetapi juga bisa untuk misalkan kedokteran, untuk manajemen, untuk ya manajemen terus keuangan gitu ya, atau teknologi gitu. Itu semua sama gitu menggunakan cara memproses memproses data dengan menggunakan statistik. Yang mungkin Bapak dan Ibu melihat seperti ini sesuatu yang sederhana gitu. Tetapi kalau misalkan dihitung ini, itu bukan hanya untuk pendidikan gitu ya. Untuk semua maksudnya itu. Oke, Bapak dan Ibu di sini ada satu apa namanya itu materi ya yang saya berikan ini adalah namanya itu teh hitung. Teh hitung untuk satu kelompok saja. Jadi saya menekankan hanya satu kelompok. Jadi tidak membandingkan dengan dua kelompok. Jadi memang ini khususnya itu tidak membandingkan, gitu ya, membandingkan kelompok satu dengan kelompok dua. Tetapi kita ingin melihat ya ketercapaian Bapak dan Ibu, apakah ketercapaian itu bisa dikatakan di atas rata-rata atau masih di bawah rata-rata, atau dikatakan ya sama saja. Sama di mana? Ya sama sama dengan rata-rata. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nanti akan dicoba Bapak dan Ibu akan memberikan satu kesimpulan. Misalkan suatu perusahaan memberikan kepercayaan Bapak dan Ibu, gitu ya, kepercayaan dengan data tersebut. Lalu ada kepala dari perusahaan tersebut mengatakan bahwa rata-rata penghasilan dari karyawan itu adalah 3 juta, misalkan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu mungkin di sini akan mengatakan setuju atau tidak dari perkataannya si kepala perusahaan gitu ya. Dari kepala perusahaan itu setuju atau enggak? Nah, mungkin kebanyakan orang pasti setuju gitu ya. Kebanyakan orang itu setuju. Kenapa? Karena dia kepala gitu ya. Kalau misalkan anak buah ya ngikut-ngikut aja lah begitu. Nah, itu eh, banyak kelemahan di kita itu ya. Kenapa kelemahannya itu? Karena kita tidak bisa membuat kesimpulan data yang kita kumpulin gitu. Bukti-bukti data yang kita butuhkan gitu. Supaya misalkan apa yang kita tidak setuju itu ada alasannya gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi alasannya apa? Nanti diminta alasannya ini sehingga walaupun dia kepala perusahaan gitu ya. Nah, kita bisa menyanggah dengan data yang ada atau data yang fakta yang ada. Dia nggak akan membantah hal itu gitu. Bahkan dikatakan menguji gitu ya. Menguji ini keren nih ya, orangnya gitu ya, memberikan suatu penyanggahan tapi dengan menggunakan data gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu di sini sama. Ini juga saya akan memberikan ya, bukan kemarin kita sudah menjelaskan tentang deskripsi data gitu ya. Deskripsi data itu tidak bisa menyimpulkan, teman-teman. Nah, yang ini adalah yang memberikan kesimpulan gitu. Apakah diterima pernyataan Bapak dan Ibu atau ditolak ya pernyataan tersebut.
Oke, di sini ada PPT ya yang sudah disebarkan. Langkah yang pertama apa dulu gitu ya? Apa dulu nih yang kita harus lakukan saat nantinya akan memberikan suatu keputusan pengujian hipotesis atau ke langkah yang ketujuh ya. Yang pertama itu Bapak dan Ibu ini gampang sebenarnya ya. Bapak dan Ibu itu adalah menghitung rata-rata data. Nah, itu gampang. Yang kedua itu adalah menghitung simpangan baku. Ya, udah pernah ya, itu yang kita bahas itu tentang S ya, sampel dan data kelompok. Nah, terus kita menghitung simpangan baku. Simpangan itu standar deviasi. Itu sebagai catatan, standar deviasi, deviasi standar gitu ya. Itu sama juga dengan simpangan baku. Nah, dari kedua udah kita bahas gitu ya. Yang ketiga itu adalah menghitung teh hitung. Nah, itu teh hitung itu gampang ya Bapak dan Ibu, cuman seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas soal project ya. Soal project nanti kita akan identifikasi sampai kita memberikan kesimpulan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada teh hitung atau Z hitung. Biasanya kita menggunakan teh hitung. Kenapa nggak pakai Z hitung? Nah, kalau Z hitung itu adalah untuk populasi. Itu terlalu besar Bapak dan Ibu. Bayangkan misalkan sekolah satu Jawa Barat. Bagaimana Bapak dan Ibu meneliti satu sekolah, seluruh sekolah satu persatu? Wah, nggak mungkin. Mau berapa lama Bapak dan Ibu untuk melakukan suatu penelitian, gitu kan? Nah, berarti kan Bapak dan Ibu mau nggak mau harus menggunakan sampel. Jadi contoh gitu lah. Contoh sekolah dari Jawa Barat itu ambil beberapa contoh, misalkan 3 sekolah, nggak apa-apa gitu. Atau nanti kita menggunakan biasanya teh hitung, jadi tidak menggunakan Z hitung. Nah, gitu ya, teh hitung. Nah, sampelnya seperti apa sih Pak? Ya sampelnya itu, ya kalau saya pernah meneliti mengenai tentang sekolah, saya kadang-kadang mengambil dulu nilai semua rata-rata di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Nah gitu, di UM, ujian nasional gitu ya. Kenapa ujian nasional? Karena ujian nasional itu seluruh sekolah itu, nah itu pasti standarnya kesamaan itu menggunakan ujian nasional, kan gitu ya secara keseluruhan. Dilihat nilai rata-rata seluruh sekolah yang ada di Jawa Barat, misalkan 75 Jawa Barat seluruhnya. Berarti kita mencari sekolah yang memiliki rata-rata UN-nya itu 75. Misalkan 3 sekolah yang 75. Itu udah cukup gitu dibandingkan harus kita meneliti secara keseluruhan. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini menghitung teh hitung ya, menggunakan tadi teh hitung. Nanti kita akan bahas juga. Terus mencari T-tabel. Nah, T-tabel bukan mencarinya dengan hitungan, Bapak dan Ibu ya, tetapi dengan menggunakan tabel. Ini yang harus diingat. Jadi T-tabel itu adalah menggunakan tabel. Nah, ini lebih simpel, teman-teman. Jadi misalkan kolom dan baris ketemu hasilnya, sudah dapat. Gitu. Terus yang kelima itu menggambar kurva. Nah, ini kayaknya sebenarnya nggak perlu sih gambar kurva, ya. Tetapi nanti itu sebagai gambaran biasa aja, tidak perlu harus bagus-bagus gitu ya, gambar kurvanya itu. Jadi kita nggak perlu harus mencari kurva gitu ya. Terus nanti meletakkan T hitung dan T tabel ini juga nanti dibahas secara kesimpulan nantinya. Jadi 5, 6, 7 itu kita langsung satukan dengan 7 adalah membuat keputusan pengujian hipotesis. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti di sini tuh ada rumus dari teh hitung. Ini tinggal dikurangin saja sebenarnya itu. Dibagi dengan S per akar N. X bar itu apa sih Pak? Nah gitu ya, X bar itu nanti kita akan menjelaskan tentang rata-rata yang sesuai data kenyataannya. Kalau ini disebut mu nol itu adalah rata-rata dugaan. Misalkan tadi mu nol itu bahwa si kepala perusahaan itu mengatakan bahwa
rata-ratanya penghasilan dari karyawan itu adalah 3 juta. Itu dugaan. Jadi ini tuh adalah dikurangi selisih antara rata-rata yang sebenarnya gitulah, yang sesuai data dengan yang dugaan yang tidak sebenarnya. Nah, gitu ya. Nah, terus apa itu S, Pak? Nah, S itu adalah simpangan bakunya atau penyebaran datanya berdasarkan fakta. Ya kan? Jadi istilahnya kalau dirata-ratakannya 3 juta belum tentu juga bahwa penyebaran data penyebaran penghasilannya juga belum tentu pas 3 juta gitu lah. Ada yang 2,5 juta, ada yang 4 juta, ada 4,5 juta gitu ya. Nah, itu adalah penyebaran maksudnya terhadap rata-rata. Akar. Ini akar udah pasti tahu ya. Ini M. Bukan akar pohon ya, teman-teman ya. Akar ya. Takut-takutnya akar apa lagi ya. Nah, M itu adalah banyaknya percobaan atau banyaknya populasi. Contohnya banyaknya murid itu banyaknya percobaan. Misalkan S1, S2 itu banyaknya percobaan. Misalkan siswa 1 dulu, nanti siswa 2, siswa 3 itu kan banyaknya percobaan juga. Gitu. Atau misalkan waktu 1 saya berapa orang, siswa 2 berapa orang, itu banyak percobaan. Nah, itu ya. Oke. Di sini saya dikasih sorry ya. Oke, saya dikasih contoh project ya. Project mana nih projectnya nih? Desain. Dinas Kabupaten. Oke, yang ini kayaknya ya, dinas. Ini sampel ya. Nah, ini dia. Oke, kita akan selesaikan nih ya. Project yang dari dinas nih. Supaya ini ya. Oke, mungkin saya lebih besarin dulu. Oke, teman-teman, kelihatan ya? Ya, Pak, kelihatan. Kelihatan, sip. Oke, sekarang yang pertama kita akan membaca. Kita akan membaca lah. Jadi jangan dulu langsung menghitung gitu ya. Nggak akan ngerti nantinya. Oke. Nah, sekarang di sini ada Dinas Pendidikan Kerawang. Ya. Memiliki dugaan rata-rata kemampuan matematis siswa SMP. Ternyata sampelnya itu atau anak siswa SMP. Ya, ini siswa SMP. Di kabupaten lebih dari 75. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Lebih dari 75. Oke. Saya kasih warna merah. Nah, ini kita udah dapat datanya nih. Nilai lebih dari 75. Kata siapa? Gitu kan? Kata Dinas Pendidikan. Lebih dari 75 kata Dinas Pendidikan. Artinya bahwa data ini ya tiba-tiba ada. Berarti dia merupakan dugaan. Jadi Dinas Pendidikan ini menduga gitu. Ini tuh dugaan. Ya belum dihitung kok tiba-tiba langsung lebih dari 75. Ya kan? Nah, mungkin di sini teman-teman menjadi suatu permasalahan. Teman-teman percaya atau tidak perkataan dari dinas? Parah ya. Apa percaya nggak perkataan dinas mengatakan bahwa rata-rata SMP adalah lebih daripada 75? Atau misalkan di atasnya 75 gitu ya. Nilainya itu semua sekolah-sekolahnya itu nilainya 75 gitu. Oke, kita kasih nama itu adalah dugaan. Ya. Tulis dugaan. Nah, gitu ya. Dugaan siapa? Dugaan dari dinas. Oke. Nanti mungkin Bapak dan Ibu kalau sudah belajar statistik nanti lebih galak dibandingkan dinas ya.
Ya, itu dugaan ya. Nah, dugaan itu dilambangkan. Nah, saya kasih lambang tadi ya. Ini dilambangkan adalah dengan mu 0 ya, yang tadi. Nah, yang mana nih Pak? Yang tadi, yang ini ya. Nah, yang ini dugaan atau hipotesis mu 0 ya. Jadi seperti itu. Kita ini dulu ya. Kita identifikasi dulu. Di sini dugaan, saya hapus dulu Altron sama dengan ada fungsi ini ya. Sorry. Ini ya. Nah, biasanya gitu ya. Berapa hasilnya? Dugaan ya di situ. Misalkan ya kita coba dulu ya. Adalah sama dengan 75 dulu ya. 27 lagi ya. 75 aja lah gitu ya, Bapak dan Ibu. Dugaan seperti inilah gitu. Jadi istilahnya berarti rata-ratanya itu adalah 75. Itu dugaannya dari si Dinas Pendidikan. Jadi pendidikan itu membuat target istilahnya itu bahwa ini tuh 75. Nah, gitu ya. Berarti ini mu 0. Kemudian dilakukan 28 siswa ya. Harusnya jangan siswa lah, sekolah gitu ya. Nggak apa-apa lah, ini rata-ratanya gitu ya. 28 siswa, berarti banyaknya siswa, betul nggak? Ya. Nah, banyaknya siswa itu artinya apa nih? Kalau dikatakan banyaknya. Sampel. Ya, Pak Lukman mungkin tadi ke Pak Sofyan. Sampel Pak N. N. Berarti banyaknya ya, percobaan artinya kan? Oke, kita tulis itu. Banyaknya percobaan berarti adalah 28 kan gitu ya. Tadi yang dikatakan oleh Pak Lukman, benar gitu ya. Klik. Di sini N sama dengan 28. Oke, sampai sini dulu. Ya. Sampai sini sudah jelas. Nah, saya kasih warna dulu nanti. Nah, udah jelas ya. Nah, ini identifikasi dulu. Ya, sudah jelas ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah dikasih data. Ya, sekarang gini misalkan. Tadi kan Dinas Pendidikan menyatakan ini tuh 75 si rata-ratanya, atau menyatakan lebih daripada rata-rata, katanya begitu. Tapi karena kita tidak percaya perkataannya dinas gitu ya, diminta data itu, yang ini, dikasihlah data ini oleh ya mungkin oleh dinas ya. Duh, dikasih nggak ya gitu ya. Kalau nggak dikasih berarti ada sesuatu nih, nah, kan gitu ya. Nah, berarti dinas main-main nih. Gitu ya. Kalau nggak dikasih data gitu kan, saya minta data gitu kan. Datanya mana nih Pak? Nah gitu. Oke, jadi Bapak dan Ibu sudah mendapatkan data ini. Nah, sekarang Bapak dan Ibu ingin diproses data itu. Pasti ingin tahu dong rata-rata nilai ini gitu ya. Nah, gitu ya. Nilai ini tuh berapa sih gitu. Mau lihat rata-ratanya gitu. Oke, kita ambil di sini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin hitung rata-rata dulu. Nah, gitu ya. Di sini rata-rata. Oke. Nah, di sini tanda tanya. Yang pertama saya harus hitung nih rata-ratanya berapa nih. Nah, kan gitu ya.
Oke, Bapak dan Ibu bisa membuat mendapatkan hasil nilai rata-ratanya? Gimana caranya nih untuk dapat rata-rata ini? Dijumlahkan semuanya dibagi dengan banyak. Ya, gimana, Lukman? Ya, Dijumlahkan semuanya ya, lalu ya, ya, dibagi ya, ya, ya. dengan jumlah sampel. Ya, betul, betul. Jadi jumlah semua nilai itu dibagi dengan banyaknya siswa. Nah, itu rata-rata. Nah, oke, berapa nilai rata-ratanya? Oke, mungkin saya kasih bantuan mungkin ya. Yang ini ya. Ini dulu nih. Oke, kita kasih bantuan nih standar deviasi. Mungkin Bapak dan Ibu merasa kesulitan ya. Pakai kalkulator Excel aja lah gitu ya. Nah, Excel nih di mana nih ya. Oke, kita lihat sorry ya. Oh, ini nggak perlu lah gitu ya. Ini nggak perlu konsep. Oke. Datanya mana nih? Data ini ya. Nah, ini datanya. Saya ini dulu ya. Ini dulu. Ya, lalu nanti ke Excel lagi. Ini Excel-nya. Nah, ini Ctrl V. Nah, ini nggak perlu nih ya. Delete. Nah, kita kumpulin dulu nih data-data ini. Sebentar, teman-teman. Nah, gitu ya. Berapa aja misalnya? Ya, 72 dihitung ya. 72, 60, 76, 75, 77, 63, 76, 80, 78, 56, 65, 73, 81, 66 ya. 66. Oke, yang ini udah ya. Saya hapus dulu, delete aja. Oh, sorry, ini dihapus dulu aja. Gitu ya. Sekarang yang ini ya. Nah, oke, berapa aja? 77 ya. 77, 80, 78, 76, 81, 81, 85, 79, 81, 79, kok kayak balik lagi ya. Ini kan 76, 81, 85, 79 betul ya, 81, 68, 71, 85, 73 ya, 70, 71, satu lagi. Ya, itu ya. Nah, ini udah selesai. Oke, gimana Bapak dan Ibu? Nah, ini data yang kita dapetin. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai rata-rata. Berapa nilai rata-rata dari 28 siswa? Nah, caranya adalah gimana? Pakai sama dengan ya, biasanya ya, sama dengan dulu. Terus average ya. Average itu adalah rata-rata. Nah, itu sorry, ini tulisannya
average Ada ya. ya. Nah, baru dalam kurung. Nah, ini di blok Di gitu blok. ya. Ya, betul. Terus sampai ke 28 ya, yang ini ya. Ya. Nah, nanti di scroll lagi ke atas, lalu kurung tutup. Nah, dapat nilai rata-ratanya itu adalah 74,03. Betul ya? Atau Ya, betul. Sama 04 ya? Karena 57-nya itu lebih besar daripada 50. ya. Nih, yang Ya, 57. 04. Berarti 74,04. Nah, gitu ya. Oke, berarti kita sudah dapat. Nah, berarti kita dapat rata-ratanya. Nah, gitu. Rata-ratanya di sini. Berarti itu adalah X bar. Betul ya, Bapak dan Ibu? Ya, X bar rata-rata. Adalah rata-rata yang dihitung. Nah, gitu ya. Kalau mu0 itu adalah rata-rata yang diduga. Nah, gitu. Nah, ini sorry, ini saya kasih X bar aja. Nah, itu ya. Nah, berarti didapatkan sorry, ini belum dimasukin lagi ya. Jadi berapa? 74,04. 74,04 ya. 74,04. Nah, gitu ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu protes gitu ya. Ah, enggak kayaknya Pak, ini masih di bawah rata-rata, kan gitu ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu jangan marah dulu. Ya, takut-takutnya dinas ya ada benernya gitu, tapi walaupun kita berbeda berbeda dugaan ya, berbeda dugaan dengan namanya ekspektasi dengan kenyataan gitu ya, ternyata berbeda, itu jangan langsung dituntut bahwa dinas itu salah juga gitu. Kenapa? Karena kita hanya masih menghitung rata-rata gitu teman-teman ya, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya itu yang kita harus hitung itu adalah standar deviasi juga. Itu yang jadi pertimbangan. Ya, jadi pertimbangan. Hati-hati gitu. Nah, kita pertimbangan. Nah, di sini kita cari penyebarannya, kan gitu ya. Nah, penyebaran atau simpangan bakunya. Nah, di sini klik Ctrl V. Oke. Berarti di sini simpangan bakunya ya. Nah, gitu ya. Simpangan bakunya berapa? Nah, gitu. Jadi tidak cukup menggunakan rata-rata nilai. Nah, simpangan baku ya. Nah, simpangan baku itu gampang juga ya, seperti tadi average. Kalau yang ini menggunakan sama dengan STDEV. STDEV, standar deviasi artinya STDEV. Kurung buka, nah baru ini di select semuanya seperti tadi rata-rata average ya. Nanti kurung tutup. Hasilnya adalah 7,22. Itu hasilnya. Ya. Oke, sampai sini dulu Bapak dan Ibu. Bisa ya? Dari Excel? Bisa. Jadi cepat gitu ya, kalau yang kemarin itu kita membahas tentang standar deviasi secara hitungan atau manual gitu ya. Nah, ini secara otomatisnya begitu. Nah, tenang aja Bapak dan Ibu, boleh kalkulator pakai juga ya. Jangan enggak ya, takut-takutnya bingung saat nanti pakai koma lagi. Nah, di sini jadi S ya. S nih. S itu adalah standar deviasinya itu sendiri. Nah, berapa tadi di situ standar deviasi 7,23 ya. Karena 89-nya itu lebih daripada 50, jadi 7,23. Nah, gitu ya. 7,23. Oke, di sini 7,23.
Dah, dapat ya, Bapak dan Ibu. Sebentar. Oke. Ada yang izin off cam ya? Nggak apa-apa ya. Sedang ada acara ya udah. Oke. Ini sudah ya Bapak dan Ibu udah paham mengenai tentang mendeskripsikan dari semua soal? Insya Allah, Pak. Sip. Bagus ya. Nah, sekarang kita hitung. Nah, gampang lah hitung mah. Nah, hitung ya. Nah, yang penting berusaha dulu ya. Berusaha dulu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teh hitung. Teh hitung nggak susah-susah amat. Ya, yang ini ya. Ada X bar dikurang mu 0. Nah, sekarang berapa ini Bapak dan Ibu? Yang paling atas ini. Ah, gampang gitu. Tinggal dikurang gitu ya. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Berapa X bar dikurang mu 0? 0,9. Iya. Nggak apa-apa. Oh, minus. Min ya, min, Ya. betul. Minus Min, 0,96. Min 96. min 0,92. 92. Gitu ya? 92 ya? Oke. Mungkin supaya tidak ragu-ragu, ya sudahlah tinggal di sini aja dikurangi ini gitu ya, dikurangi 75 gitu kan? Ya. Nah, min 0,96 ya? Ya, 96. Ya. Jadi di sini 96. Dapat nih hasilnya. Nah, sekarang yang bawah. Akar 28. Yang bawah kan ini ya masalahnya ya akar N ya. Ya, akar 28. Nah, ini dulu yang diselesaikan ya. Akar N itu adalah N-nya itu 28 ya. 28 ya. Akar 28 berapa ya? Pakai kalkulator. Nah, kalau misalkan kesulitan kalkulatornya, Kalau di Excel Pak, apa ini bisa pakai SQRT. SQRT ya? SQRT. Ya, SQRT. Nah, Kalau- ini sama dengan dulu ya. Sama kalau dengan pangkat, Pak? SQRT. Itu kalau pangkat itu pakai tapo atau pakai topi. Misalkan 2 pangkat 3. Oh, Nah, gitu. itu pakai topi gitu. Oh iya. Atau pakai power juga nggak apa-apa ya. Nah, itu 8 ya, 2 pangkat 3. Betul. Nah, kalau yang akar SQRT. pakai SQRT. SQRT dari 28. 8. Langsung dapat 5,29. Nah, itu ya. Itu caranya langsung. Iya. Jadi ini tuh 5,29 ya. Ya. Itu dapatlah si akar N-nya gitu ya. Nah, si S-nya dapat ya dapat Tadi 7,23 ya. Iya, betul. Yang ini ya. Iya. Nah, 273. Yang tadi yang ini. Nah, di sini. Sip. Sebentar, saya bahas ini dulu. Nah, itu ya. Nah, jadi 7,23 dibagi 5,29 kan gitu ya, Bapak dan Ibu ya? Ya, Pak, betul. Yes. Hasilnya berapa nih? Nah, 7,23 dibagi 5,29. Atau boleh juga kita menggunakan kalkulator Excel gitu ya. Atau sama dengan
7, ini dibagi dengan ini. Nah, gitu ya. Hasilnya 1,37 ya, dibulatkan. Ya. Nah, gitu. 1,37. Berarti ini, sorry ya, kopi 1,37. Nah, udah dapat yang bawah. Tinggal diapain ini? Nah, gitu ya. Dibagi. Tinggal dibagi. Jadi min 0,96 dibagi 1,37 kan gitu ya. Ya. Yes. Sip. Oke. Saya kasih ini dulu. Sip. Nah, tinggal dibagi terakhir. Oke, berarti aja ini dibagi dengan ini. Nanti hasilnya itu adalah min 0,7 ya. Nah, min 0,71 ya ini 58 mungkin naik 1 lah. Min 0,71. Ini min 0,71. Nah, dapat bahwa T hitung adalah gitu ya. T hitungnya didapatkan atau sama dengan min 0,71. Gitu ya. Nah, kita sudah dapat untuk T hitung. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini dulu Bapak dan Ibu. Bisa untuk menentukan T hitung? Insya Allah Pak bisa. Sip. Gitu caranya lah, gitu ya. Jadi tidak perlu harus menggunakan yang susah-susah matematikanya. Siap. Lalu saya pakai picture sorry ya teman-teman. Sini Bapak dan Ibu akan saya tunjukkan tentang tabelnya. Tapi saya di mana nih tabelnya nih? Saya itu pernah sudah sebentar ya. Sorry. Oke, ini ya sebenarnya. Lama ya. Register. Oh enggak ini. Udah habis. Habis. Iya itu. Habis itu. Expire. Expire. Ini saya download itu langsung debug gitu. Jadi harus diganti antivirusnya ini. Terlalu sensitif gitu. Gitu. Ini sayang banget. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa saja mencari, nah nanti T-tabel ya. T-tabelnya gimana nih Pak? Nah, T-tabelnya bisa dicari lewat internet nih sebenarnya ya. Nggak apa-apalah. Uji, oke. Tabel uji T. Nah, jadi tulisnya itu tabel Uji T. Oh. uji T. Oh ya, sorry. Oh ya, tabel uji T. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan tabel uji T itu udah sepakat ya, jadi tidak bisa diubah-ubah lagi gitu ya. Atau misalkan takut salah, enggak, itu udah pasti sepakat secara dunia gitu ya. Bukan hanya satu orang gitu. Nah, ini ada gambarnya. Nah, kita cari aja. Nah, ini ya. T-tabel ini. Nah. Sebenarnya sudah kayaknya ya. Coba ya. Yang download. Oh, nggak ada nih. Ini Maple. Oh, nggak ada. Nah, ini saya save image ada. Nah, JPEG ya, tabel T hitung, save aja. Oke.
Sip. Nah, yang ini tadi di picture. Ya. Tabel. Ya, tabel. Nah, ini ya teman-teman, Bapak dan Ibu, tabel ya, one tile test lah gitu. Nah, ini gimana nih Pak tabelnya gitu ya, ceritanya itu gimana? Nah, oke. Di sini saya inikan dulu ya. Nah, pertama yang untuk menentukan hasil tabel, nah, saya sudah masukkan ke sini ya Bapak dan Ibu ya. Yang PPT nih. Jadi ini nggak usah lah, ini akan membingungkan nanti Bapak dan Ibu. Nah ini ya. Nah di sini yang pertama itu adalah alfa ya 0,05. Wah, ini saya akan jelaskan juga ya. 0,5 apa Pak artinya? Ya kan, ini di ujung-ujung ada yang kayak gitu. Makhluk apa gitu? Iya, ini bahaya kalau ujung-ujung nih. Adalah 0,05. Nah, gitu ya. Nah, ini ada artinya, Bapak dan Ibu. Ini artinya itu adalah tingkat kesalahan. Nah, gitu ya. Margin error. Margin errornya. Jadi kalau di pendidikan biasanya kalau margin errornya itu bisa diizinkan 5% kesalahannya. Itu kalau pendidikan. Ya. Tapi kalau kedokteran jangan 5%. Tingkat kesalahan harus di bawah 1% ya. Bahaya itu nanti mau ngoperasi jadi malpraktek. Iya kan? Berarti harus kesalahannya itu jangan terlalu 5% gitu Pak. Atau teknik gitu ya. Kabelnya apa namanya tuh kalau kabel, kalau misalkan kita merancang listrik atau kabel atau misalkan mesin ya. Itu harus benar-benar jangan mesinnya itu rusak gitu, gampang rusak gitu. Itu artinya itu sudah tingkat kepercayaannya itu lebih daripada 5%. Nah, gitu ya. Jadi kalau pendidikan kenapa 5% gitu ya? Karena kita nggak bisa pasti gitu ya. Anak-anak itu pasti berhasil semua gitu. Belum tentu gitu kan. Makanya di sini kita bisa mensepakati bahwa kesalahan di pendidikan itu yang kita percaya itu kesalahan itu 5% atau margin error gitu ya. Margin errornya ya udahlah 5% aja lah. Atau tingkat kepercayaannya 95%. Nah, gitu. Oke, ini saya tingkat kepercayaan, bukan tingkat kepercayaan, tapi kesalahan gitu ya. Tingkat kesalahan. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin tingkatnya itu 1%, ya silahkan. Tapi yang jadi pertanyaan, apa yakin anak-anaknya sempurna? Gitu ya. Ini apa? Terus ada lagi? Nah ini ya. Tingkat kebebasan ya teman-teman di sini. Di sini nggak ada nih tingkat kebebasannya. Nah, jauh juga ya. Oke, berarti di sini tingkat derajat kebebasan maksudnya itu ya. Nah, DK itu adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasannya itu bisa dihitung dengan cara apa nih Pak? Ya. Sama dengan M dikurang 1, gampang ya? Derajat kebebasan. 27 berarti. Iya, jadi 28 dikurang 1 adalah 27. Nah, gitu. Oke, nah dari alfa atau misalkan dari tingkat kesalahan dengan derajat kebebasan, baru kita sudah bisa menentukan tabelnya itu berapa.
Nah, gitu ya. Oke, kita lihat di sini tabel nih. Oke. Kita masukkan. Langsung hang ya. Oke. Nah, ini ya. Saat Ctrl V, nah ini kita sampai jam. Nah, ini ya, cara membacanya begini. Bapak dan Ibu. Sip, gitu ya. Nah, sekarang alfa dulu 0,05 di mana? Kalau kita lihat tabelnya di sini. Nah, ini alfa nih. Ya, alfa ini 0,05. Kita ambillah dua pihak. Ya, dua pihak. Maksudnya itu nanti saya jelaskan kenapa saya mengambil dua pihak gitu ya kepada ini. Nah, ini 0,5 ya. Betul ya, 5%. Ya. Ini yang kita tahu. Ini. Sorry. Novil, lalu saya kasih warna merah. Nah, gitu ya, nama alfanya. Nah, kita cari yang 27. Ini ya. Cari yang 27. Nah, dapat nih langsung. Oke, dapat nih langsung 27. Ini 27 ya. 27 ya. Nah, dapat ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu di sini ingat kita arah gitu ya. Nah, mungkin di sini ya 0,05 tuh ya. Oh, itu betul ya. Nah, nanti sih. Nah, ini ya. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Nah, Oke. Dapat ya? Berapa hasilnya? 2,052. Iya, berarti itu T-tabel. Jadi langsung berarti tinggal kita tulis T-tabel itu adalah 2,05. 2. Nah, gitu. Atau negatif 2,025. Nah, dua pihak maksudnya itu. Oh, ya. Dua pihak itu artinya. Oke? Bapak dan Ibu, jelas ya? Berarti ini adalah T-tabelnya. Saya kasih warna dulu. Ya, gitu ya. Yang ini adalah ini sorry. Nah, ini adalah tabelnya. Tabelnya gitu ya. Oke, sekarang Bapak dan Ibu akan memberikan keputusan atau yang disebut dengan hipotesis ditolak atau hipotesis dugaan diterima. Nah, enak juga ya ke dinas ya. Kita coba. Oke, saya ada tulisan H0. H0 itu apa sih, Pak? Nah, gitu ya. H0 gitu ya. H0 itu, nah ini ya. Jika di sini tuh paling kecil tuh min 2,05 ya. Nah, min 2,05 gitu ya. 0,25. 25. Oh iya 25. Salah saya. 25. Nah, gitu ya. Atau lebih enak ini aja lah pakai ya tulisannya bisa
min 2,025 lebih kecil sama dengan T hitung. Nah, ini lebih kecil sama dengan 2,25. Ya. Artinya apa? Artinya nilai ya. Nilai rata-rata yang Bapak Ibu hitung ya, hitung tadi itu sama dengan rata-rata atau sama dengan 75 ya. Nah, gitu ya. Atau rata-rata yang sudah ditentukan oleh dinas. Nah, gitu. Di sini. Atau rata-rata yang ditentukan oleh dinas. Rata-rata yang ditentukan oleh dinas. Gitu ya, itu H0. Nah, selain H0 ada H1. Jadi istilahnya itu kalau H0 itu ditolak, berarti H1 diterima. Maksudnya begitu. Kalau H1 ditolak, berarti H0 diterima. Jadi harus ada salah satu yang diterima dan satu ditolak. Nggak bisa dua-duanya gitu. H0 diterima, H1 diterima, itu nggak bisa. Jadi nggak bisa dibuat keputusan artinya. Gitu ya. Nah, yang ini jika min 2,025-nya itu apa? Lebih besar sama dengan lebih besar lagi, lebih kecil sama dengan T hitung. Oh, sorry, ininya agak ini ya. Min 2,025 lebih kecil sama dengan T hitung. Atau tuh boleh yang lain maksudnya tuh. Atau ya 2,025 lebih besar sama dengan T hitung. di itu kan di ruangan itu ya di angka di pamong ya. Gitu ya. Artinya, ada artinya nih. Artinya di situ. Artinya nilai rata-rata betul gitu ya, rata-rata hitung yang oleh Bapak dan Ibu itu dihitung itu lebih besar atau di atas rata-rata 75 atau bisa kita katakan di atas rata-rata. Oke, gitu ya. Jadi kita membuat satu hipotesis dulu, gitu ya, Bapak dan Ibu. Hipotesis ini untuk kita melakukan satu kesimpulan, ya, Bapak dan Ibu. Oke, siap, Bapak dan Ibu? Ya, kalau udah siap, kita langsung saja. Nah, sekarang kita lihat di sini. Hitungnya itu adalah min 0,71. Nah, sekarang kalau kita masukkan tuh cocoknya yang mana? H0 atau H1? Ya. Gimana? Yang cocok tuh yang mana? Masuk di H0 atau di H1?
Oke, dipilih. Oke, kalau misalkan masih kebingungan, ini 0,71. Kalau saya masukkan di sini 0,71 di sini ya. Di 0,71 hasilnya benar nggak bahwa min 0,71 itu di antara min 2,25 dengan 2,25. Nah, min 0,71 itu lebih besar dibandingkan min 0,25. Betul ya. 0,71 kurang 2,25. H0 ini otomatis diterima. Nah, sedangkan H1 ya, H0 karena diterima, karena H0-nya itu diterima, berarti H1 pasti ditolak. Ya, ini pasti nggak bisa. Kalau ini udah bener gitu ya, berarti H0 itu diterima. Nah, kalau misalkan H0 diterima, nah gitu ya. Nah, kita bisa memberikan kesimpulan, artinya nilai rata-rata hitung itu sama saja dengan nilainya 75 atau nilai rata-rata nilai oleh dinas gitu. Jadi ini kesimpulannya pada nih. Nah, artinya karena H0 diterima, nilai rata-rata hitungnya itu yang yang rata-rata hitungnya itu yang tadi di atas ini itu adalah sama dengan 75. 75 kalau sama dengan 75 artinya itu dia tidak lebih dari 75. Gitu ya. Dia tidak lebih dari 75. Berarti dia berada di rata-rata 75. Bisa dikatakan itu atau sama dengan 75. Kalau dikatakan dia sama dengan 75 berarti pernyataan dari dinas itu kurang tepat. Gitu ya. Jadi istilahnya dari dinas ini kurang tepat. Jadi dinas artinya berarti pendapatnya dinas ya. Pendapat dari dinas bahwa rata-rata siswa SMP ya tidak benar gitu ya, tidak benar di lebih daripada nilainya rata-ratanya tidak benar lebih dari 75. Berarti pendapat dinas itu nggak benar gitu ya. Itu nggak seperti ini. Wah, saya menyalahkan dinas dari Kerawang. Ini misalkan ada tingkat kesalahan aja gitu. Jadi ini yang perlu diralat kembali untuk data yang dikumpulkan oleh dinas. Gitu. Ternyata dikatakan itu di T hitungnya itu di 0,71 itu dia bisa dikatakan bahwa pendapat dinas itu tidak lebih daripada 75. Itu bisa kita katakan itu sama dengan nilainya rata-rata. Kalau dikatakan oh itu sama rata-rata 75, iya, tapi tidak lebih besar atau lebih besar dibandingkan 75. Gitu mungkin Bapak dan Ibu ya. Ini adalah mengenai tentang tadi bagaimana kita membuat satu keputusan gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai hal seperti ini? Silakan. Kita ada 10 menit ya jadinya ya. Ada 10 menit ya jadinya. Baik, kalau kan tidak ada, ini sebagai tantangan. Tantangannya kok ini ya? Mana ya tantangannya ya? Sebentar. Saya ada yang ini ya. Di save.
Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Tantangannya itu ya. Nah, ini tadi kan kita sudah bahas yang ini ya. Ini sudah. Nah, sekarang Bapak dan Ibu coba mengerjakan lah. Tapi bukan di pendidikan, bukan kesehatan ya. Kita balik lagi ke kesehatan bisa balik lagi. Nah, ini di data semua penduduk itu, semua daerah yang ada di suatu desa. Seorang kepala puskesmas menyatakan bahwa rata-rata per hari jumlah pengunjung itu, pasien itu adalah 20 orang. Jadi dikatakan rata-ratanya itu 20 orang, bayangkan. Jadi dia menyimpulkan bahwa katanya sehari itu 20 orang yang datang. Ya. Terus untuk membuktikan pernyataan tersebut, artinya pernyataan kepala puskesmas, diambil sampel random, artinya itu sampel, ya, sampelnya 20 hari kerja. Gitu ya, 20 hari kerja, artinya 20 hari kerja itu adalah banyaknya percobaan atau banyaknya sampel. Ya, tadi ini adalah kunjungan si kepala puskesmas itu mengatakan itu rata-rata per hari itu 20 orang, tapi mungkin kita nggak percaya dugaan itu. Gitu. Ini adalah yang seperti tadi ya, seperti ini tadi. Dinas mengatakan bahwa rata-rata SMP itu lebih daripada 75, tapi kenyataannya saat di sini mengatakan bahwa itu bukan lebih dari, justru sama aja gitu dengan 75. Berarti pendapat dinas itu rata-rata tidak benar, lebih dari 75 gitu ya. Nah, karena tadi seperti itu, nah ini ada data, tapi datanya itu sudah dihitung ya teman-teman. Nah ini mu nolnya 20 orang, berarti dugaan. Nah, bagaimana cara membuktikan? Ternyata sampelnya itu 20 hari. 20 hari itu artinya itu banyaknya sampel atau M-nya, ya, M. Ya, 20 hari diperoleh. Ternyata datanya itu diperoleh, data yang sudah dihitung, ternyata 23 orang. Nah, dengan standar deviasinya itu adalah 6 orang. Deviasinya atau deviasi standar apa? STD-nya ya, STDF-nya gitu. Ini adalah 6 orang atau S-nya. Nah, apakah Bapak dan Ibu bisa memberikan kesimpulan apakah pernyataan dari kepala puskesmas itu benar atau tidak? Nah, gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin PR ya, Bapak dan Ibu. Untuk nanti kita minggu depan kita bahas, gitu ya. Nanti ada juga kita akan memperbandingkan apakah Bapak dan Ibu menggunakan misalkan sebelum vaksin, ya, misalkan gitu, dengan menggunakan vaksin lebih efektif nggak gitu. Nah, nanti ada ya gitu. Ini yang berikutnya gitu ya. Atau misalkan barang saya saat ibu rumah tangga itu menggunakan wajannya bulat dengan wajannya itu kotak, misalkan itu. Ternyata ada pengaruhnya sih, ada pengaruhnya nggak itunya apa sesuai bentuk nggak, pengaruh nggak gitu. Ya kan, sesuai bentuknya, misalkan memasak pakai menggunakan wajannya itu lingkar bundar gitu dengan kotak, ada pengaruhnya nggak sih gitu. Nah, nanti kita akan coba ya, nanti berdasarkan data-data yang ada, nanti saya coba cari fenomenal yang terjadi seperti itu gitu ya. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya Bapak dan Ibu, udah lumayan 1,5 jam lah gitu ya, sebenarnya kurang juga ya, tapi ya nggak apa-apa lah, istirahat dulu lah gitu ya. Oke, ini ada PR. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak dan Ibu?
Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada mungkin cukup dulu gitu ya Bapak dan Ibu. Nanti saya coba kirimkan yang ini ya ke Bapak dan Ibu supaya bisa dipelajari maksudnya. Oke, kalau sudah terima kasih ya Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan ini menjadi ada ide baru gitu ya, untuk memberikan satu keputusan saat di lapangan gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, gitu ya Bapak dan Ibu, sampai ketemu lagi minggu depan.